Yang kedua, sistem akuntansi instansi pemerintahan, kita akan membahas persamaan kedua. Kalau tadi yang pertama, tadi kita sudah mempelajari persamaan akuntansi keuangan instansi pemerintahan yang pertama, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Nah, yang kedua, sebelum kita mempelajari persamaan kedua, kita harus tahu dulu jenis akun yang ada di akuntansi pemerintahan. Kalau tadi sudah ada aset, kewajiban, ekuitas dana, sekarang tambah pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Kalau pendapatan adalah yang kita terima, kalau belanja adalah yang kita keluarkan, tetapi yang perlu diingat untuk akun belanja itu adalah pengeluaran yang tidak akan diterima kembali. Jadi bukan piutang ya. Kalau piutang kan pengeluaran yang kita keluarkan, tetapi di kemudian hari kita memperolehnya lagi. Tetapi kalau belanja sekali kita keluarkan ya sudah habis kayak gitu, tidak bisa kita minta lagi kayak gitu. Nah, untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan itu adalah pinjaman. Kalau penerimaan pembiayaan berarti penerimaan pinjaman, kalau pengeluaran pembiayaan berarti pengeluaran pinjaman. Nah, persamaannya seperti apa? Jadi seperti ini. Kalau yang tadi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana, sekarang ketambahan aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan. Jadi unsurnya lebih banyak. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh. Nah, contoh pertama, Pemda ABC pada tanggal 1 Januari 2020 memiliki aset sebesar 250 M dan memiliki kewajiban sebesar 1 M, ekuitas dananya 249 M, dan pada tahun anggaran tersebut telah terjadi pengeluaran uang dari kas daerah untuk belanja barang habis pakai sebesar 300 juta. Nah, ini belanja barang habis pakai. Jadi nanti masuknya ke akun belanja. Nah, ini kita buat tabel seperti ini ya, biar kalian gak bingung. Aset ditambah belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Bu, kenapa tidak ada pendapatan? Kenapa tidak ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan? Karena dalam kasus ini, dalam soal ini, pendapatan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan itu tidak ada. Jadi dianggapnya adalah 0. Biar kalian nggak bingung, nggak usah ditulis. Tuh ya. Jadi tulis yang ada saja. Kalau di sini adanya aset 250, tulis ini ya, aset 250 saldo awalnya. Kewajiban 1 M, tulis kewajiban 1000. Ini dalam jutaan. Ekuitas dananya 249 M, tulis di bawahnya, di bawah ekuitas dana 249. Nah, pada tahun anggaran tersebut terjadi pengeluaran uang dari kas daerah untuk belanja barang habis pakai. Jadi yang bertambah adalah akun belanja. Tulis di kolom belanja 300. Nah, kolom belanja 300 itu akan mengurangi apa? Akan berpengaruh terhadap akun apa? Karena ini ada keterangan kas daerah, jadi dia akan mengurangi aset. Jadi asetnya berkurang 300. Jadi untuk saldonya adalah saldo terakhirnya itu asetnya ada 249.700,
belanja 300, kewajiban 1000, ekuitas dananya 249. Kira-kira di sisi kiri dan di sisi kanan itu sudah balance atau belum? 249.700 ditambah 300 berapa? 250. Sedangkan di sisi kanan 1000 tambah 249.000 sama dengan 250, berarti sudah balance, betul. Next, Pemda ABC pada tanggal 1 Juli 2020 menerima pendapatan pajak sebesar 450 juta. Maka persamaan akuntansinya adalah, ini masih ada kaitannya dengan ini tadi ya. Ini lanjutan soal yang ini. Nah, ini. Yang Ibu tandai warna hijau itu adalah yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini untuk mengerjakan transaksi tanggal 1 Juli 2020, kita ada transaksi pendapatan pajak sebesar 450 juta. Berarti untuk keterangan yang di sini kita tambah akun pendapatan. Akun pendapatan menurut persamaan yang tadi itu ada di sisi sebelah kanan. Jadi itu akan menambah kewajiban, tambah ekuitas dana, dan tambah pendapatan. Pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah 450.000. Kalau kita menerima pendapatan, otomatis yang akan bertambah apanya kita? Yaitu yang bertambah adalah aset kita. Iya. Jadi akan menambah aset 450.000, di sini dulu ditulis. Tulis 450.000 baru yang di sebelah aset. Nah, untuk saldo akhirnya berarti 249.700 ditambah 450 sama dengan 250.150. Belanjanya karena pada tanggal 1 Juli itu tidak ada transaksi belanja, maka belanja tetap 300, kewajiban 1000, ekuitas dana 249, pendapatannya 450. Nah, ini adalah contoh dari transaksi pada SKPD. Jadi di SKPD itu hanya ada transaksinya itu belanja dan pendapatan. Dia tidak ada atau tidak melakukan kegiatan pembiayaan kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau untuk di SKPKD. Jadi di SKPKD itu ada transaksi pembiayaannya. Nah, kita coba. Pada tanggal 1 Juli 2020 membayar subsidi sebesar 300 juta. Ini subsidi dulu 300 juta. DAU kepanjangan dari dana alokasi umum sebesar 500 juta dan menerima pinjaman sebesar 100 juta. Menerima pinjaman berarti nanti adalah yang bertambah akun di penerimaan pembiayaan ya. Nih cara pengerjaannya. Panjang sekali. Nah, ini tadi saldo awalnya masih yang tadi ya, 250, 1000, 249.000 belanja. Nah, ini untuk belanja subsidi dulu. Ini subsidi sebesar 300.000. Nah, membayar subsidi itu termasuk ke dalam akun belanja. Nih, jadi yang di akun belanja itu taruh Ibu ganti biar kelihatan ininya. Nah, ini untuk enggak kelihatan. Ini ya, belanja subsidi. Belanja subsidinya kita masukkan ke akun belanja subsidi 300 yang akan mengurangi aset. Kita saldo dulu.
Ini saldonya, berarti dikurangi 250 dikurangi 300 sama dengan 249. Nah, ini 300-nya, ini 1000 kewajiban, ekuitas dananya 249. Terus menerima DAU. Dana alokasi umum itu merupakan salah satu pendapatan yang diterima oleh pemerintah. Jadi masuknya ke pendapatan. Kita tulis di kolom pendapatan sebesar 500.000. Kemudian kita tulis di akun yang terpengaruh. Karena pendapatan itu mempengaruhi akun aset, berarti kita tulis di akun aset 500. Saldo dulu. Saldonya jadi 249 ini ditambah 500 itu sama dengan 250, 200, 300-nya pada saat ini enggak ada, berarti 0. Ini tetap 300, 1000 ditambah 0 sama dengan 1000. 249 ditambah 0, ini 500 turun, 500. Yang terakhir, menerima pinjaman. Ingat, karena menerima pinjaman itu sama aja dengan penerimaan. Oh maaf ya, ini Ibu salah ini nulisnya. Itu bukan penerimaan pendapatannya, tapi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaannya adalah 100. Kita tulis di sini 100. Terus penerimaan pembiayaan, karena kita menerima pinjaman, otomatis yang bertambah adalah aset kita. Asetnya adalah 100. Nah, pada saat ini ya, penerimaan pembiayaan itu yang bertambahkan harusnya ada aset sama kewajiban. Sedangkan yang di sini itu yang ditulis hanyalah di kolom penerimaan pembiayaan sama aset. Terus kewajibannya gimana, Bu? Nah, itu nanti dicatat di jurnal korolari. Jadi di akuntansi pemerintah itu ada yang namanya jurnal korolari. Nah, itu adalah jurnal ikutan atau jurnal kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran. Jadi ini adalah jurnal anggaran. Kalau nanti untuk mencatat kewajiban kita bertambah karena kita ada penerimaan pembiayaan, itu dicatatnya di jurnal korolari kayak gitu. Ini ya. Oke, biar kalian lebih paham, kita latihan dulu. Kerjakan di buku tulis, lalu foto dan nanti kirimkan ke Google Classroom. Nah, yang ini persamaan 1. Ada 3 soal. Silahkan nanti bisa di screenshot lalu dikerjakan. Sudah? Silahkan screenshot dulu biar nanti mengerjakannya lebih gampang. Ada 3 ya untuk persamaan 1, berarti ini untuk persamaan yang aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Nih. Selanjutnya ini adalah persamaan 2. Yang aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan. Nah, aset kewajiban ekuitas dana, nggak ada yang bingung ya. Ini mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar gaji pegawai negeri. Ini nanti masuknya ke akun belanja. Itu ya. Terus menerima sejumlah uang dari hasil pajak daerah. Hasil pajak daerah berarti ini nanti masuknya ke akun pendapatan. Dah. Nah, ini masih persamaan kedua. Kalau yang ini tadi hanya ada akun belanja dan pendapatan, yang di sini lebih lengkap. Silahkan screenshot dulu.
Ini uang untuk membayar subsidi itu nanti, ini ya, uang untuk membayar subsidi nanti masuknya ke akun belanja. Menerima sejumlah uang dari hasil pinjaman, karena menerima jadi nanti adalah masuknya ke akun penerimaan pembiayaan. Menerima DAK. DAK itu adalah dana alokasi khusus. Itu masuk ke dalam salah satu jenis pendapatan di akuntansi pemerintahan. Jadi masuknya nanti ke pendapatan kayak gitu. Silahkan buat persamaan akuntansinya sesuai yang Ibu jelaskan tadi ya. Lalu nanti kalau sudah kalian foto, kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke, itu dulu selesai. Terima kasih.